Membahas masalah habaib alwi percuma saja, sia-sia belaka, tiada guna, tiada faedah, tiada manfaat sama sekali. Terutama membahas habaib alwi tiada guna bagi kebanyakan orang NU. Buktinya nih, konten-konten pengajian ilmiah membahas ilmu Al-Quran dan hadis masih sangat sepi. Sedangkan konten-konten maksiat sangat ramai. Lalu untuk apa? Membela orang-orang Islam pribumi, kalau kenyataannya mereka malas mengaji dan lebih suka pada kebodohan yang mudah dibohongin oleh siapapun. Jika memang membahas masalah habaib alwi itu berguna, berfaedah, bermanfaat, seharusnya orang-orang Islam pribumi harus segera bangkit, berbondong-bondong untuk mendatangi para kiai, para ulama untuk mengkaji serius. Yang belum bisa membaca Al-Quran, hendaklah belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Yang sudah pandai membaca Al-Quran, hendaklah belajar ilmu tata bahasa Arab, menggunakan kaidah ilmu nahwu dan shorof, kemudian mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari akidah, mempelajari tarikh, sejarah, mempelajari ilmu-ilmu perbandingan, mempelajari ilmunya orang-orang barat, sehingga untuk menyongsong peradaban ini kebanyakan umat Islam di Indonesia berbekal ilmu pengetahuan yang tinggi. Tetapi kenyataannya tidak. Di Indonesia itu hanya suka huru-huru, huru-hara, suka huru-huru dan huru-hara. Sukanya hanya gerudak-geruduk sana, hanya suka dipecah belah, sukanya ramai-ramai saja, sukanya adu domba, dan pinter-pinter untuk berkomentar. Ini kenyataan. Kalau diajak ngaji serius untuk membaca, menulis, mendengar, menghafalkan ramai-ramai beralasan, nggak mau. Tetapi kalau diajak untuk ramai-ramai membahas masalah adu domba, menghibah orang lain, menjatuhkan orang lain, konten-konten maksiat, konten-konten yang tiada guna dan faedah, ramai sekali. Baru diupload beberapa menit saja, penontonnya sudah ratusan penonton, ratusan ribu bahkan jutaan penonton. Tetapi kita lihat konten-konten pengajiannya dari para kiai, para ustadz, para santri di YouTube maupun di platform media sosial yang lainnya itu selalu sepi. Selalu sepi, seolah-olah orang Islam di Indonesia ini kerasukan jin dan setan. Yang namanya setan itu kepanasan kalau diajak untuk mendengarkan pengajian, sehingga orangnya itu malas-malas mengkaji, menjauh, menghindar. Tetapi kalau diajak untuk adu domba, kemudian untuk pecah belah, untuk saling hujat sana sini, rame, itulah mentalitas umat Islam di Indonesia. Nah, untuk apa kita membahas masalah habaib alwi? Toh kalau kenyataannya umat Islam Indonesia hanya suka ramai-ramai adu domba. Yang namanya orang-orang bodoh itu akan mudah dibohongin, ditipu oleh siapapun. Oleh sebab itulah, agar kita tidak mudah dibohongin dan ditipu oleh siapapun, mari diam untuk belajar. Orang kalau baru taraf belajar itu harus melalui tahapan diam terlebih dahulu. Diam mendengarkan. Setelah mendengarkan mau membaca, setelah membaca mau menulis, setelah menulis mau menghafalkan, setelah itu mau mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tahapan-tahapan belajar dengan baik dan benar. Nah, orang Indonesia tidak begitu. Belum ngerti apa-apa, tapi kalau komentar, Masya Allah, paling kencang, paling lantang, paling sok, paling pinter, padahal salah. Itu namanya jahil murakab. Jahil murakab adalah jahil yang bertumpuk-tumpuk. Kalau orang itu jahil itu ada dua jenis. Orang jahil, orang bodoh itu ada dua macam. Yang pertama jahlun basitun atau jahilun basitun. Orang yang jahil basit itu kalau dia nggak ngerti ya merasa nggak ngerti. Kalau dia nggak tahu ya merasa nggak tahu, mengakui kalau dia tidak tahu. Sehingga dia mau mendengar, mau membaca, mau menulis, mau menghafal, mau untuk mengamalkan ilmunya. Nah, kalau orang yang jahil murakab, belum mengerti apa-apa, tetapi komentarnya luar biasa, paling lantang berteriak, paling lantang berkomentar,
Sehingga jawabannya itu Masya Allah salah total. Salah total karena hanya menggunakan nafsu belaka. Nah, inilah kenyataan mayoritas umat Islam di Indonesia. Kami Al-Fakir Tamu Alim 3 kali mendirikan lembaga pondok pesantren 3 kali. Yang pertama itu Pondok Pesantren Al-Ma'rifah di Kota Puntang, Kalimantan Timur. Itu umat Islam kalau diajak ngaji sulitnya luar biasa. Sulit. Tetapi nanti kalau misalnya pondoknya ada masalah sedikit, wow udah dibuka rame-rame, dihujat rame-rame. Ini mentalitas umat Islam Indonesia. Kemudian kami lagi mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'alim Center di Tangerang. Enggak ada tuh yang ikut begitu, enggak ada. Padahal kita membangun itu, mohon maaf ya, menggunakan uang dana pribadi. Enggak ada bantuan pemerintah, apalagi masyarakat. Nah, anak-anaknya masyarakat diajak ngaji itu sudah sulit sungguh luar biasa. Orang tuanya enggak ada dukungan sama sekali. Inilah mentalitas umat Islam Indonesia, mayoritas seperti ini, mental tahu dan tempe. Kemudian kami mendirikan lagi Pondok Pesantren Al-Mu'alim Tarumanegara di Catake, di Kampung Catake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibungpulang, Kabupaten Bogor. Itu yang enggak ada yang ikut membantu kayak, atau mengirim misalnya semen kayak, atau mengirim pasir kayak, ngirim apa kayak material, enggak ada sama sekali. Nah, tatkala anaknya disuruh ngaji, itu semuanya gratis. Semuanya gratis. Dan kalau seandainya misalnya gurunya ada kesalahan sedikit, rame-rame dihantamin, dihujat sana sini. Ini mentalitas mayoritas umat Islam Indonesia, bejat-bejat. Oleh sebab itulah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya membahas masalah habaib alwi kalau mentalitas umat Islam mayoritasnya masih seperti ini. Kecuali kalau misalnya nih Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Abbas dan teman-teman membela orang-orang pribumi, kemudian orang-orang pribumi sadar, oh iya ya, agar kami ini tidak dibohongin, tidak disustahin, tidak dijadikan kasta yang paling rendah, maka kami harus bangkit bareng-bareng semangat untuk mengkaji Islam. Mengkaji Islam dengan baik, karena Islam itu sudah ada tuntunannya, sudah ada panduannya, yaitu Al-Quran dan hadis, dan sudah ditulis oleh para ulama-ulama dari zaman ke zaman. Kitab itu banyak sekali. Nah, kita belum tahu apa-apa, tetapi umat Islam di Indonesia itu paling lantang kalau berkomentar, paling merasa pintar dan tidak mau disalahkan, padahal kenyataannya tidak tahu apa-apa. Inilah yang harus kita koreksi. Kalau bangsa kita ingin maju, maka modalnya adalah ilmu pengetahuan. Dan bagi umat Islam bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi keimanan yang tinggi. Nah, keimanan yang tinggi itu harus memahami Al-Quran, hadis, memahami ilmu tauhid, ilmu fikih, berbagai macam ilmu Islam, kemudian kita bandingkan dengan ilmu-ilmu barat dan ilmu-ilmu modern. Demikian, semoga menjadi renungan kita bersama dan manfaat fi dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.